Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Putri Fadila. Di sini saya akan menjelaskan profil dan peran serta tanggung jawab bidan di Puskesmas Kalasan. Yang pertama, rangkaian kegiatan layanan di Puskesmas dilakukan di dalam melayani masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dalam kesehatan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal yang diwujudkan antara lain dengan membangun puskesmas di seluruh Indonesia. Keberadaan puskesmas di tengah masyarakat sangatlah penting karena puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Pelayanan kesehatan yang baik mampu diberikan oleh penyelenggara pemerintah secara tidak langsung akan meringankan beban pemerintah. Salah satu upaya pemerintah adalah mendekatkan pelayanan kebidanan kepada masyarakat dengan memperluas jangkauan terutama di fasilitas kesehatan dasar. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ibu dan janin dan upaya penurunan angka kematian ibu dan anak sulit tercapai. Bidan merupakan tenaga profesional dengan kinerja yang sangat diharapkan memperkuat jajaran kesehatan di garis depan dalam upaya penurunan angka kematian ibu. Dengan demikian, dalam melaksanakan tugas dan fungsi, terutama dalam pemberian pelayanan kesehatan pada ibu hamil, ibu nifas, dan ibu bersalin, bidan harus memenuhi standar yang dapat menjamin kualitas pelayanan yang diberikan. Rawat inap atau opname adalah istilah yang berarti proses perangkapan pasien oleh tenaga kesehatan profesional akibat penyakit tertentu, di mana pasien diinapkan di suatu ruangan di dalam puskesmas atau rumah sakit. Ruang rawat inap adalah ruang tempat pasien dirawat. Ruangan ini dulunya sering hanya merupakan bangsal yang dihuni oleh banyak orang sekaligus. Saat ini, ruang rawat inap ini banyak di rumah sakit, sudah sangat mirip dengan kamar-kamar hotel. Pasien yang berobat jalan di unit rawat jalan akan mendapatkan surat rawat dari dokter yang merawatnya. Bila pasien tersebut memerlukan perawatan di dalam rumah sakit atau menginap di puskesmas. Pelayanan rawat inap itu ada beberapa. Yang pertama, transfer pasien ke ruang perawatan. Yang kedua, serah terima pasien IGD ke ruang rawat inap. Yang ketiga, pemberian tindakan kepada pasien. Yang keempat, timbang terima atau operan. Yang kelima, persiapan pasien pulang. Di sini mempunyai tujuan atau rumusan masalahnya juga ya. Yang pertama, apa peran bidan di puskesmas rawat inap? Yang kedua, apa tanggung jawabnya bidan di puskesmas rawat inap? Tujuannya untuk mengetahui peran dan serta tanggung jawab bidan di puskesmas rawat inap. Tugas dan peran berdasarkan shift kerja. Untuk pagi, operan jaga, mengecek alat dan prasarana, persiapan ruang bersalin. Untuk siangnya sendiri, operan jaga, mengecek dan mempersiapkan alat dan peralatan, melakukan tindakan apabila pasien butuh tindakan. Untuk malamnya, operan jaga, mengecek dan mempersiapkan obat dan peralatan. Jika ada bayi yang harus dimandikan, ya dimandikan. Mengajari ibu tentang memandikan bayi yang benar. Tugas dan peran berdasarkan jenis pelayanan gedung. Yang pertama, dalam gedung. Contohnya, jika ada pasien postpartus plus bayi. Yang kedua, jika ada pasien infartus. Untuk di luar gedung itu, pemeriksaan IVA di Pustu atau puskesmas pembantu. UDK sinasi untuk lansia dilaksanakan di kelurahan. Tugas dan peran berdasarkan kemandirian. Yang pertama, tugas mandiri, yaitu pemberian asuhan. Yang kedua, tugas kolaborasi, yaitu ANC terpadu, perpaduan dengan program lain yaitu ahli gizi, laboratorium, psikolog, dan dokter umum lainnya. Yang untuk pasien yang harus dirujuk itu, bidan harus menstabilkan kondisinya dulu, yaitu seperti memaksa oksigen, kateter, memberikan NGSO4, tidak lupa harus kolaborasi dengan dokter baru setelah stabil. Nah, baru dilanjutkan mencarikan rumah sakit tertentu. Harapan bidan untuk pengembangan pada profesi kebidanan yaitu bidan harus mempunyai pendidikan yang lebih tinggi agar dapat melayani pasien dengan baik.